Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Oh ya, hari ini ada yang absen atau tidak hadir? Lengkap? Alhamdulillah lengkap semuanya. Pesan dari ibu, setiap hari, setiap saat saya bertemu, tidak lain tidak bukan harus menjaga kesehatan karena kita masih dalam kondisi atau situasi pandemi. Jadi kemana-mana kita harus pakai masker ya, harus bawa hand sanitizer, dan yang lebih baik atau lebih bagus adalah kita harus sering-sering mencuci tangan. Karena apa? Maskermu menyelamatkanku dan maskerku menyelamatkanmu. Seperti itu. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai belajar harus berdoa supaya berkah ilmunya hari ini ya. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya, hari ini ada yang masih ingat kita akan belajar apa? Kemarin sudah dikasih tahu loh ya. Hari ini kita akan belajar apa? Iya betul, kita akan belajar terkait transformasi geometri. Betul sekali. Ini merupakan bab baru ya, karena kita kemarin sudah menyelesaikan materi terkait bab matriks. Sekarang kita mengganti ke bab baru yaitu transformasi geometri. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu mau tanya, ada yang sudah pernah naik lift atau eskalator? Biasanya itu di mall ya, di swalayan besar, terus di rumah sakit juga ada, tapi lebih sering kita kan pergi ke mall atau ke swalayan ya. Ada yang pernah naik? Pernah, sebagian besar kalian pasti sudah pernah naik ya. Jadi penggunaan lift atau eskalator itu merupakan penggunaan dari transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lagi, bercermin. Nanti semua sering bercermin kan setiap hari, setiap saat, bahkan ya bercermin juga termasuk salah satu penggunaan transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi apa itu transformasi geometri? Ayo sambil diterangkan juga semakin sambil dibuka ya buku materi terkait transformasi geometri. Jadi apa pengertian transformasi geometri? Perubahan benda dari yang asli menjadi benda yang baru. Jadi dari judulnya sudah kita bisa lihat transformasi itu pasti akan terjadi perubahan. Jadi perubahan suatu benda dari benda yang asli itu menjadi benda yang baru atau benda yang lain gitu. Benda yang lain dalam artian mungkin tampil dalam bentuk yang baru seperti itu ya. Oke, perubahannya apa aja, Bu? Nah, perubahannya itu bisa meliputi apa? Perubahannya itu bisa meliputi posisi. Seperti tadi kita naik eskalator atau naik lift, itu kita berasal dari lantai 1 menuju lantai 3, atau dari lantai base camp yang bawah itu yang dasar tempat parkir, itu kita menuju ke lantai yang paling atas. Bisa juga berubah menjadi bentuknya bisa juga berubah dan lain-lain. Oke, sampai di sini pengertiannya sudah bisa dipahami ya untuk membuka transformasi geometri. Dan juga untuk contoh tadi apa? Contohnya adalah lift dan eskalator dan cermin. Oke. Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ya. Kita masuk ke jenis-jenis transformasi geometri. Nih, jenis-jenis transformasi geometri. Sekarang dibuka bukunya terkait jenis-jenis transformasi geometri. Apa aja? Yuk disebutkan bareng-bareng. Yang pertama, iya betul, translasi.
Atau apa ini? Pergeseran. Yang kedua ada apa? Refleksi. Betul, refleksi itu apa? Pencerminan. Yang ketiga ada rotasi atau perputaran. Terus yang keempat, yang terakhir ada dilatasi atau skala. Dilatasi, maaf. Nah, dilatasi. Nah, dari keempat jenis transformasi geometri ini, kita akan mempelajarinya satu per satu. Untuk hari ini kita akan belajar khusus mengenai translasi. Oke, bentar ibu hapus dulu untuk untuk melanjutkan ke materi terkait translasi. Oke, sekarang satu, translasi. Apa itu translasi? Ayo, ada yang ingat? Ada yang tahu? Di bukunya sudah ada. Iya, betul. Perpindahan atau pergeseran sama saja ya. Semua titik pada bidang geometri dengan arah yang sama tanpa mengubah bentuknya. Jadi, translasi itu adalah perpindahan semua titik pada bidang geometri dengan arah yang sama tanpa mengubah bentuk. Jadi, hanya menggeser saja tanpa merubah bentuknya. Misal contohnya, ada sebuah bentuk segitiga. Kita akan melakukan translasi kepada bentuk segitiga tersebut sejauh mungkin 2 cm ke arah kanan, 2 cm ke arah kiri, dan lain sebagainya. Jadi kita hanya memindahkan titik-titik yang ada di segitiga itu atau bidang geometri itu sejauh berapa? Sejauh yang ditentukan oleh soalnya. Jadi ke arah kanan atau ke arah kiri atau ke bawah atau ke atas, tapi tidak merubah sama sekali bentuknya. Jadi bentuknya tetap segitiga. Itu. Nah, untuk translasi ini itu ada rumusnya. Jadi rumusnya seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan A, B ditambah X, Y. Di mana X, Y aksen ini adalah titik hasil translasi, transformasi AB ini adalah vektor translasi. Di sini X dan Y adalah titik awal. Nah, ya dipahami dulu. Jadi ini adalah rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan A, B ditambah X, Y, di mana X, Y ini adalah titik hasil transformasi, AB ini adalah vektor translasi, dan X, Y ini adalah titik awal. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Kita langsung lanjut ke contoh soal ya, biar kalian lebih memahami lagi terkait transformasi geometri. Oke, Ibu tulis lagi di sini ya untuk rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan A, B ditambah X, Y. Oke, sekarang ada sebuah contoh. Tentukan
translasi dari titik 2,7 dengan vektor translasi tentukan translasi dari titik 2,7 dengan vektor translasi 5, min 2. Caranya bagaimana? Iya, kita masukkan langsung dalam rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan AB ditambah X, Y. Kayak sekarang AB-nya yang mana? Tadi AB apa? AB itu adalah vektor translasi. Berapa vektor translasinya? Iya, 5, min 2 ditambah berapa? Titik awalnya 2,7. Harus kita ingat kembali bab yang lalu yang udah kita pelajari, yaitu terkait matriks ya, penjumpalan matriks. Berarti yang depan ini 5 ditambah 2, negatif 2 ditambah 7. Jadinya berapa? Jadi X aksen, Y aksen sama dengan berapa? 7,5. Jadi ini adalah translasi dari titik 2,7, hasilnya adalah 7,5. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Masih aman? Oke, kalau masih aman, Ibu akan kasihkan contoh lagi untuk kalian, tapi yang mengerjakan kalian sendiri. Ini rumusnya masih ada di atas ini, jadi nanti kalian tinggal masukkan ke rumus aja. Titik P kembali. Ini titik P 4,5 memiliki hasil translasi 8,2. Tentukan vektor translasinya. Jadi tinggal memasukkan. Jadi tadi yang mana? Yang dicari adalah yang ini. Ini yang dicari. Oke, sekarang dikerjakan dulu. Dikerjakannya ditulis dulu di buku ya. Nanti habis ini baru kita buat tugas kalian nanti di rumah terkait untuk pembuka untuk transformasi geometri. Sudah? Oke, kalau sudah, ada yang ingin tanyakan lagi terkait transformasi geometri? Kalau tidak ada, untuk tambahan selain yang tadi yang sudah Ibu tulis tugasnya, itu kalian buka buku LKS halaman 40 ya kalau nggak salah, dicek lagi halaman 40 itu terkait translasi itu nomor 1 A, B, dan C ya. Karena D, E, F itu udah masuk di refleksi ya. Karena kita belum belajar refleksi, jadi kita belajar translasi dulu. Kerjakan nomor 1 A, B, C plus tadi yang sudah Ibu tulis di papan. Oke? Selama mengerjakan di buku tulis caranya harus rinci, bagaimana cara memperolehnya. Ya, karena proses itu penting. Proses itu penting. Bukan bagaimana hasil, bagaimana kita proses dan kita memahami proses itu. Ya. Oke, sekali lagi Ibu tanya, ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau tidak ada, mari kita rangkum lagi. Hari ini kita belajar apa? Pengertian transformasi geometri, yaitu perubahan suatu objek atau benda dari benda yang asli menjadi benda yang baru. Contoh transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Naik lift, naik eskalator, bercermin. Iya, betul.
gitu. Untuk jenis-jenis transformasi geometri tadi ada apa aja? Yang baru dipelajari translasi, ada refleksi pencerminan, ada rotasi atau perputaran. Yang terakhir ada dilatasi atau skala. Tadi yang udah kita pelajari apa? Translasi. Pengertian translasi itu apa? Ayo, pengertian translasi. Perpindahan semua titik pada benda atau objek atau bidang geometri dengan arah yang sama tanpa merubah bentuk. Yang sudah kita pelajari tadi itu adalah contoh dalam titik-titik ya, maksudnya dalam soal. Belum kita menuju ke gambar. Nanti ke pertemuan yang selanjutnya kita akan belajar translasi untuk pada sebuah gambar. Jadi kita kan ini baru tadi memasukkan dalam rumus ya. Nanti minggu depan kita akan belajar translasi yang sudah menggunakan objek dalam diagram Cartesio. Jadi nanti di rumah sambil mengerjakan, sambil dipelajari lagi bagaimana pengaplikasian translasi ini dalam bidang yang ada di koordinat Cartesius. Oke. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Semoga kalian bisa belajar dengan baik, tetap sehat, dan jangan lupa kalian harus makan makanan yang bergizi dan pakai masker. Oke, sebelum ibu akhiri, ibu mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi mungkin terlalu cepat atau mungkin ada yang kelewatan ya, atau mungkin ada salah kata dalam pengucapan. Ibu mohon maaf, dimaafkan gak? Dimaafkan. Terima kasih sudah memaafkan. Sekian dari ibu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.